Yesus jelas berkata, "Tiada siapa datang kepada Bapa kecuali melalui aku, jalan ini." Adakah pernyataan, kecuali melalui aku, bermaksud bahwa ada 10, 20, atau 100 jalan? Dia berkata hanya ada satu jalan. Tuhan ialah jalan yang menuntun ke kerajaan syurga, ke keselamatan dan pengampunan dosa. Tuhan ialah jalan yang membimbing orang yang berduka cita ke sukacita, orang yang menderita dan dianiaya ke dalam damai dan rehat. Menjadi teman bagi orang yang kesepian dan sentiasa bersama dengan kita dalam segala-galanya. Namun, apakah yang berlaku kepada roh jika ia kehilangan jalan ini? Atau meninggalkannya sebagai tidak berguna? Tuhan berkata dengan jelas bahwa sekarang hanya hukuman kekal menanti mereka. Mari kita lihat buku Yeremia bab 2. Marilah melihat ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, "Di manakah Tuhan?" Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Tuhannya meskipun itu sebenarnya bukan Tuhan? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Meninggalkan Tuhan bermaksud meninggalkan jalan. Jadi mereka telah hilang jalan. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Ia tidak bermakna dan tidak penting. Kehidupan orang yang kehilangan Tuhan dan jalan adalah sia-sia. Oleh itu, Salomo juga berkata tentang kehidupan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalian, sekarang kita telah menemui jalan. Janganlah kita kehilangan jalan yang telah kita temui. Marilah melihat ramalan dalam buku Mikha bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Sini, dikatakan bahwa ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris pun ditulis, His ways. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bukankah Tuhan menubuhkan hukumnya di Sion, dan membuka jalan yang mulia dan benar bagi kita, untuk mencapai kerajaan surga yang abadi? Agar kita tidak tersesat dan mengembara, roh dan pengantin perempuan datang ke bumi ini sebagai cahaya kebenaran dan muncul sebagai cahaya di dunia yang gelap dan suram ini. Mereka memanggil kita, anak-anak mereka, dan berkata, "Berkumpullah di Sion." Oleh itu, kemana sahaja mereka pergi, janganlah kita sesat atau menyimpang dari jalan yang benar sehingga akhir. Saya berharap bahwa semua ahli keluarga Sion akan menerima sepenuhnya dan menikmati rahmat kerajaan surga yang akan Tuhan berikan kepada kita.